Perkenalkan, nama saya Fani Asmara, NPM 2110040, kelas hukum 1 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum perjanjian mengenai syarat sah perjanjian dan akibatnya jika tak dipenuhi. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara untuk syarat sah perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan pasal tersebut, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar bisa sah menjadi perjanjian. Di antaranya ialah 1. Kesepakatan para pihak. Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin menyewa sejumlah kendaraan bermotor dari perusahaan penyedia kendaraan bermotor. Nah, kedua belah pihak sepakat dalam hal penyewaan kendaraan bermotor dalam kurun waktu 1 tahun untuk keperluan tertentu. Perjanjian tersebut mengatur terkait harga, cara pembayaran, sanksi penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Biasanya di dalam kesepakatan bersangkutan turut menyatakan bahwa kedua belah pihak menyepakati tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau kekhilafan. Kemudian yang kedua ialah kecakapan para pihak. Mengenai cakap tidaknya seorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah yang pertama, orang yang belum dewasa, yaitu belum mencapai usia 21 tahun. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan seperti cacat, gila, dinyatakan valid oleh pengadilan, dan sebagainya. Dijelaskan dalam pasal 433 KUH Perdata bahwa pengampuan adalah orang dewasa yang seorang pemboros, sakit pada ingatannya, lemah jasmani atau lemah daya, dan tidak sanggup mengurus diri sendiri dikarenakan oleh kelakuan buruknya yang di luar batas atau mengganggu keamanan. Kemudian, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU Perkawinan. Kemudian yang ketiga ialah suatu hal tertentu atau suatu pokok persoalan tertentu. Artinya dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian, yaitu prestasi. Misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Suatu pokok persoalan tertentu berarti apa yang diperjanjikan harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Sebagai contoh, perjanjian menyewa rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 500 meter persegi yang terletak di Jalan Kebahagiaan nomor 69 Jakarta Pusat. Rokok adalah barang yang jelas dan nyata. Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian. Yang keempat, suatu sebab yang halal. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata. Sebagai contoh, pihak terkait melakukan perjanjian jual beli ganja, yang mana barang tersebut dinyatakan terlarang secara hukum di Indonesia. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah. Itulah 4 syarat yang harus dipenuhi agar bisa sah menjadi perjanjian. Syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Akibat hukum tak penuhi syarat sah perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, akibatnya perjanjian batal demi hukum. Dalam arti lain, apabila perjanjian telah memenuhi 4 syarat sah, perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya,
maka perjanjian telah dinyatakan sah. Kendati demikian, perjanjian bisa batal demi penegakan hukum apabila tidak memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian dapat dibatalkan. Artinya jika syarat pertama dan kedua atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang berlangsung melalui putusan pengadilan. Selama belum dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak. Dan yang kedua, perjanjian batal demi hukum. Artinya, jika syarat ketiga dan keempat atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Demikian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.